dari klien dia disomasi. Gampang-gampang aja loh sebenarnya dunia advokat ini. Kalau orang mundur selaku klien kita, introspeksi diri aja. Oh, artinya abang pernah berhadapan dengan, aku nggak pernah sebut nama bang Botak itu aja. Bang Botak. Bang Botak. Dan saya bilang itu aneh ya. Jadi artinya gini, kalau orang klien mengundurkan diri itu hal yang biasa. Biasa ya bang. Makanya saya sepakat dengan pernah apa yang dikatakan oleh Profesor siapa tuh ketua Pradi Oto Hasibuan. Ya, nah bang. Ya. Jadi misalkan satu profesi yang begitu dilindungi ketat oleh satu undang-undang pun, apakah dia ketika melakukan satu perbuatan yang melanggar hukum, atau ada perbuatan non hukum, atau ada pelanggaran hukum, tidak dapat bisa, ya. Nah, cuman itu aja dia. Kalau misalkan, ya, dia kan profesi itu kan ada payung hukumnya gitu. Sama misalkan gini yang paling gampang, pengacara itu kan dia diatur di Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18/2003, ya. Di situ dia juga akan disebutkan ada hak imunitas. Apakah hak imunitas itu lalu menyebabkan dia bisa suka-suka? Salah. Di situ ada pasal yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut atau ya digugat atau digugat secara perdata dan secara pidana dalam menjalankan profesinya. Saya sepakat. Tapi ketika teriak-teriak itu di luar, ya, persoalan misalkan antara 5 tim, ya, dibikin konferensi pers lalu teriak-teriak, Hotman gini, itu bukan hak imunitas. Oh, bukan. Itu pertanggungjawaban pidana sendiri. Pribadi ya bang. Nggak ada urusan situ. Ya. Kenapa? Karena kita bicara tentang hukum pidana, maka prinsip paling tinggi yang harus dijunjung tinggi adalah asas praduga tidak bersalah. Dia aja belum adu kan. Sama misalkan ketika dia udah berproses hukum sekalipun, seorang pengacara itu harus dihormatinya bahwa dia tidak boleh membuka akan itu, ya. Ini tidak sebentar-bentar konferensi pers. Aneh-aneh aja. Pernah gitu bang? Ya memang karena kita taat terhadap kode etik advokat Indonesia dan undang-undang advokat. Itu diatur. Mana boleh kayak gitu. Karena kan kayak kami kan secara nyata juga kan mengenal abang, juga berprofesi sebagai lawyer. Pernah tuh kayak gitu. Iya. Konferensi pers itu pakai nama di situ. Ya kan? Bang, kenapa bang nggak pengen bang buat Togar, Lubis, SOM, apa segala macam di bawah gitu bang? Apalah sebenarnya. Jadi ini kisah nyata. Iya bang, cerita bang jawab. Aku itu pernah di ruang sidang. Ini perkara pidana loh. Itu kan ketika sidang pertama diajukan kita maju ke hadapan majelis hakim menyerahkan surat kuasa. Kita dampingi terdakwa. Iya. Lalu diperiksa sama ketua majelis. Jadi dia pulangkan, dia bilang ini kasasinya yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Ya, dia itu telah dia malah telepon saya dan ngancam. Jadi makanya nggak terkejut kalau sekarang itu semua ya, orang mundur dari klien dia disomasi. Gampang-gampang aja loh sebenarnya dunia advokat ini. Kalau orang mundur selaku klien kita, introspeksi diri aja. Oh, artinya abang pernah berhadapan dengan, aku nggak pernah sebut nama bang Botak itu aja. Bang Botak. Bang Botak. Dan saya bilang itu aneh ya. Jadi artinya gini, kalau orang klien mengundurkan diri itu hal yang biasa. Biasa ya bang. Makanya saya sepakat dengan pernah apa yang dikatakan oleh Profesor siapa tuh ketua Pradi Oto Hasibuan. Ya, nah, bang. Ya, dalam acaranya dia wawancara dengan Tukul Arwana. Bahwa lawyer kuncinya 2. Yang pertama adalah kepercayaan. Ya. Adalah kepercayaan bahwa seorang lawyer harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh kliennya. Makanya sebenarnya di Undang-Undang Advokat juga termasuk kode etik advokat Indonesia itu telah diatur bahwa kerahasiaan klien itu sampai mati dibawa. Walaupun dia akhirnya tidak dipakai lagi. Itu dia. Nggak boleh diumbar. Nggak boleh sama sekali. Itu yang terjadi pada Bu Epi. Yang kedua adalah kemampuan.
Jadi artinya gini, seorang lawyer itu harus punya kemampuan, ya. Dengan begitu pesatnya perkembangan hukum di Indonesia, maka seorang lawyer itu harus terus belajar, dan belajar. Artinya gini, ada pun kepercayaan klien, tapi kita tidak punya kemampuan, terbang, minggir itu, ya. Nah, apalagi kalau itu yang kemarin saya posting akhirnya, ya, kalau mau cari lawyer, ya, tentang kualitas, gampang-gampang aja kok. Sekarang ini cari direktori putusan Mahkamah Agung, masukkan namanya. Ternyata kalah aja, ngapain dipakai? Ya, jadi yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah kemampuan. Apakah yang mana duluan terserah, ya. Baru misalkan dia mampu tapi tidak punya kepercayaan, pinggir, yaitu nibui klien aja kerjanya. Ya, nggak bisa gitu. Udah gitu guys, untuk pemirsa ketahuin juga, ini kami bukan menyombongkan diri, tapi memang harus wajib sombong karena langka punya lulusan akademis itu. Kalau bagian kuliah-kuliah aja nih yang ngerti ya. Ya, bukannya STIA ya. D3 IPK itu indeks prestasi kumulatif, bukan ikatan pemuda tadi. Siapa tuh pakai pernah gitu banget? Rehan Raco. Grade 3 sampai 9 atau sampai 3,9 itu summa, di bawahnya itu cum laude. Kalau dia 4,00 itu berarti kan perfecto, dia disebutnya excellent, sempurna. bukan sempurna, Apa itu bang? lulus dengan predikat ujian. Kalau sempurna enggak, makanya yang dia ada yang bilang anak saya cum laude, nilainya sempurna. Itu juga enggak belajar. Kalau dia cum laude pasti ditanya bang, Iya. poin berapa? Iya. Summa berarti dia udah mendekati 3,9 karena Iya, nggak salah betul. 37, 38, 39 Iya, cuma. betul. Tapi kalau udah 4,0 Excellent. ya itu mah sama. Makanya di situ ini kalau di translate dia katakan lulus dengan predikat ujian. Dan itu nggak banyak bang di Indonesia. Enggak, Ya, kita nggak tahu banyak. Profesor pun, beberapa profesor kalau kita tanya nggak tahu. Tapi saya ada tanya beberapa orang profesor mengatakan bahwa jumlah penerima IPK 4,00 dari mulai strata 1, strata 2 dan strata 3 di Indonesia dari zaman Soekarno sampai sekarang tidak lebih dari 500 orang. Dan salah satunya adalah Soekarno, ya. Kalau dari artis dulunya salah satu terus terang itu memang nampak pintarnya, ya. Cinta Laura. Oh iya itu. Cinta Laura dari Fakultas Hukum kalau nggak salah Atma Jaya juga 4,00, ya. Abang strata apa bang? Strata 2 Strata 2. 4,00-nya. Ya, jadi sama misalkan kemarin siapa nih anaknya Pak SBY, anaknya Pak SBY yang sekarang Ketua Umum Demokrat, AHY penerima IPK 4,00 untuk pendidikan militer di Amerika. Mantap. Luar Seperti itu. memang. Ya. Nyogok nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa. Seingat saya nggak bisa karena dia gini. Mana tahu. 4,00 itu ya ada pertanggungjawaban moral sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau saya dulu sebenarnya ingat ketika waktu saya sidang tesis, kawan-kawan saya udah keluar, saya habis sidang, semua pertanyaan dari dosen penguji saya jawab. Saya jawab, entah mungkin orang itu juga capek, kan nggak lagi ditanya, lalu dibilang gini, bis, kamu keluar dulu. Yang lain nggak ada tuh, biasanya ketika udah apakah skripsi atau tesis, ya itu kan langsung diucapkan selamat, Iya. Anda lulus, Iya. berhak, ya Berhak, memakai benar. gelar. Ini. Betul. Waktu itu aku enggak, aku disuruh keluar. Ketika disuruh keluar, lalu sekitar 10 menit, ya saya dipanggil balik sama pegawai, dibilang, Pak disuruh masuk kembali. Lalu ketika masuk di hadapan 5 orang penguji, terus terang saya nggak berani ngangkat wajah, hanya tunduk. Ketua tim penguji waktu itu bilang gini, Des, angkat wajah. Ya. Lalu aku hanya tunduk, iya Prof. Ya. Saya tahu apa yang ada di kepala tentang IPK 4,00. Iya Prof. Makanya kami suruh keluar dulu. Karena 4,00 itu kami harus musyawarah dulu. Selamat ya Bis, kamu peroleh. Dan terus terang saya nangis waktu itu.
Kau berapa, Bang? 2,7. 2000 2,2, Bang. Sedikit lagi dapat itu. 2012 Januari 2012 dan aku menyelesaikan pendidikan strata S2 hanya 15 bulan. Masya Allah. Merinding aku, Bang. Kalau